سنجزي الشاكرين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Wow, udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman sekalian. Masya Allah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita hadir untuk mengajak teman-teman semua untuk memiliki pemahaman yang mendalam, mendasar tentang dialog lintas agama, yang semua kita pada paham keberadaan kehidupan kita di atas muka bumi ini tak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan satu apapun. Yang kita lihat fenomena dalam dunia diskusi yang sekarang ini terjadi, jangankan Tuhan diduakan, Yesus Kristus pun sekarang itu terbukti diduakan oleh teman-teman Kristen tanpa bisa ada perlawanan untuk membantah data terkait dengan apa yang kita sajikan, adanya Kristus yang baru dilantik setelah mengalami kematian. Dan apesnya, semalam itu kita diskusi, wakil dari saudara Kristen sedikit pun tidak menyentuh materi yang kita sajikan. Mungkin pada siang hari ini ada yang ingin membahas ini lebih jauh dari pihak Kristen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita naikkan non-muslim. Halo, selamat siang. Ada yang menghujat, dari namanya saja sudah menghujat. Tapi kita naikkan langsung turun. Yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Atau teman-teman yang sudah salah pencet, mohon untuk dibatalin. Kita mau diskusi ya. Mohon saudara-saudara muslim jangan dulu naik ke atas ya. Kita diskusi dengan non-muslim dulu sebelum kita ke gunung. Halo. Halo saudara Ricardo, selamat siang. Selamat siang Bang. Iya, apa kabar Bang? Lagi di mana? Di Medan? Di Kerinci Ketua. Memang orang saya orang Medan, orang Batak. Asal Toba. Lagi. Iya. Posisi di mana? Di Riau, di Kerinci. Oh, Masya Allah. Dari sekte mana Abang ini? Ya Pak. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan. Ya. Saya Mungkin mau nanya bisa. nih Bang nih. Iya. Itu artinya itu salam dua Kristus, maksudnya apa itu Pak? Maksudnya ada Kristus untuk Bani Israel, ada Kristus untuk non-Israel. Kristus untuk Bani Israel itu adalah Yesus yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, yang mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan Kristus yang satunya lagi keluar dari kubur, minta kepada pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Itu adalah dua Kristus yang berbeda. Silakan. Saya tahu waktu itu kalau Kristus itu, Iya. kalau aku ya, Iya. itu
Enggak dua dia itu, satu. Kalau menurut aku yang kepercayaanku. Gini bang, Yesus yang datang untuk Bani Israel itu adalah manusia. Ya, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai manusia, aku pergi sebagai manusia, datang kedua kalinya juga sebagai manusia. Sedangkan ya, yang keluar dari kubur itu, yang datang kepada Paulus, di situ bukan manusia. Diterangkan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus Yesus. Nah, sedangkan yang datang kepada Maria, di mana tertulis itu, Pak? Galatia 5, Galatia 1 nomor 1 dan juga Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Bisa nggak ditunjukkan? Saya paling malas menunjukkan data, abangku. Ya kan gini, kita kan berbicara Abang harus ada kenyataan, ada tertulis. Bisa aja Bapak bilang gini gitu kalau nggak ada tertulis. Sudah saya sampaikan, tinggal abang lihat di kitab Galatia 1 nomor 1. Macam gini nih. Macam gini nih. Ya. Kita bisa ngomong, bisa kita ngomong itu tentang orang, tentang ini kan kalau nggak ada. Gimana bang? Kita kan yang ngomong ini sesuai ada faktanya, ada tertulis gitu Pak. Nah, memang Abang punya Bible? Abang Ada Bibelnya bang? Saya bilang sama abang, buktikan apa yang dibilang abang itu tentang Kristus 2 itu. Abang Kalau punya Bibel? namanya yang dibilang abang itu, kalau Bibel ada. Silakan Cuma dibuka. saya di sini like kebetulan, dengar dulu bang. Saya naik di sini kebetulan kan, saya di dalam di kantor, ya kan, jauh dari rumah. Yang saya tanyakan di situ tadi, kok ada salam 2 Kristus, kan gitu. Abang bilang penjelasannya ini kan. Nah, yang saya minta di mana tertulis? Tadi saya jelaskan bang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa Kristus itu bang? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, di dalam Lukas 2 nomor 11. Di data Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Orang-orang Yahudi harus tahu. Nah, berarti ada 2 Kristus. Kristus yang sudah Kristus dari sejak lahir dan Kristus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Nah, inilah yang disembah orang-orang Kristen. Kristus lain dari Nabi Kristus, Nabi Yesus. Tidak ada tuh bang, tidak ada. Kalau memang abang bisa membuktikannya di mana tertulis itu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Gitu bang. Jadi Kristen selama 2000 tahun menyembah Kristus lain yang bukan anak Maria. Karena anak Maria itu manusia. Namanya manusia melahirkan manusia. Yohanes 6 nomor 3. Kita naikkan lagi, ternyata dia nggak sanggup teman-teman. Terguncang hebat. Yang muslim jangan naik dulu, yang muslim. Tolong batalin dulu teman-temanku yang cantik dan ganteng. Dibatalkan dulu nama naiknya. Biarkan saudara kita yang non. Aduh. Yang non dulu yang naik ya. Nanti kalau mau jumpa Bang Suma teman-teman bisa Jakarta tanggal 20, mungkin insya Allah saya sudah di sana. Selamat siang Nona manis. Selamat siang Mbak Mei. Mbak Mei. 2 terkapar. Sudah ini yang jilbab-jilbab teman-teman kita ini nggak usah dulu minta naik ya.
Boleh nggak dibatalin, teman-teman? Dibatalin ya, sahabat-sahabatku, diperiksa. Mungkin ada yang salah tekan kali ya. Diperiksa dulu, oh salah tekan saya nih. Sudah dua kita naikkan. Yang satu masih sempat ngomong, yang satu begitu naik langsung tenggelam. Halo saudara J, sudah duduk dengan cantik kah? Belum ya? Ini pada muslim yang minta naik. Mau ngapain di atas sahabat-sahabat gini? Atau nggak dengar ya yang saya sampaikan ya? Soalnya banyak kali nih Islam semua ini yang mau naik. Ada nggak yang ini? Yang non muslim aja dulu, teman-teman. Mengertilah ya, kita mau diskusi soalnya. Ini permintaannya ya Allah. Semakin ramai yang minta, tapi Islam. Abdurrahman. Ya. Semangat siang. Semangat siang saudara. Selamat Bang. siang. Assalamualaikum. Salam picit nih Bang. Oh iya. Halo Bang. Makasih. Salam picit nih Bang. Iya. Bang. Iya. Iya, apa ini Bang? Kekerasan tip-tipnya Bang kan? Tadi Iya. pun naik. Kenceng kali, betul. Iya. Iya Oke. Bang. Assalamualaikum Bang ya. Maaf Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa sahabatku. Ayo. Halo saudara Brian. Saudara Brian, selamat siang. Bujang inam, bangsat, bujang inam. Maksudnya apa itu bang? Bangsat. Tenang, Bujang tenang, inam. tenang, sabar, jangan emosi. Ya, tabahkan hatimu yang sudah terjerat dalam tipu daya iblis. Apa kau? Sudah menyembah Kristus yang keluar dari kubur. Tenang, sabar. Diskusi pelan-pelan. Bujang inam. Jangan emosi, sabar. Bujang inam. Sabar. Kalau sudah terciduk menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Kalau sudah terbukti menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Santai. Belajar, kita kaji pelan-pelan. Kok bisa Kristen menyembah Kristus yang keluar dari kubur? Apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Kita cari solusinya. Hentikan live abang itu. Nggak perlu dikaji. Kenapa bisa dihentikan? Tidak bisa, harus diajak, harus diselamatkan orang-orang. Oke? Harus diselamatkan orang-orang yang menyembah Kristus palsu. Kalian harus diselamatkan gitu loh. Ya, bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu yang berkuasa di bumi. Yang Yesus asli katakan bahwasanya iblis telah dilemparkan dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Tak perlu Bukan gak perlu, ini penting karena agamamu juga mengajarkan ini kepada umat Islam. Bahaya. Kan kita hanya ingin mengedukasi, menjelaskan, menguraikan. Kalau Anda tidak setuju ya dibantah. Itu salah Bang Suma. Kristus itu cuman satu, yaitu anak Maria. Ini dalilnya.
Begitu saudara, nggak usah emosi, santai aja, pelan. Kita belajar pelan-pelan ya. Oke. Oke. Nah, Jangan Maria, jangan menghujat bang ya. iya, Oke. jangan menghujat, kan saya nggak menghujat kan. Nah, saya ingin tahu dari saudara ini, Maria melahirkan manusia atau bukan? Silakan. Maria melahirkan manusia atau bukan? Ya, inilah bukti berat kan, berat karena kalian menyembah yang bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berat ini memang. Kami hanya ingin menyadarkan gitu loh, bahwa kalian ini sudah terlalu jauh secara turun-temurun meninggalkan ajarannya Yesus. Yesus itu orang benar, Yesus itu manusia suci, bukan yang digantung terkutuk di salib. Itu beda oknum. Yang digantung terkutuk di salib itu Kristus baru. Nanti dia keluar dari kubur, baru dikatakan dalam Kisah Para Rasul 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Bagi siapa? Bagi yang menyalibkan. Sedangkan Yesus anak Maria itu menurut RK dari kitab Kejadian sudah Kristus memang. Bahkan menurut RK di Yesaya 53 dia sudah Kristus memang. Tapi itu juga keliru karena itu tidak membahas tentang anak Maria, itu membahas tentang Nabi Daud. Nah, yang benar adalah Maria melahirkan di dalam Matius 1 nomor 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Maria melahirkan anak manusia. Dan manusia yang lahir ini menurut malaikat dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, sedangkan yang disalib ini nanti menjadi Kristus setelah dia mengalami penyaliban. Berarti ada dua Kristus, saudara. Dan yang kalian sembah yang diajarkan oleh Barat itu adalah Kristus yang baru keluar dari kubur. Silakan berargumen. Silakan saudara. Jangan emosi, santai, rileks. Pikirkan apakah Bang Suma ini benar atau Bang Suma ini salah. Kalau Bang Suma salah, buktikan kesalahannya di mana. Sederhana bukan? Kalian diajarkan menyembah manusia sampai kalian belepotan. Yesus kenapa mati? Karena dia manusia. Nyembah manusia berarti. Tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga berarti Kristus baru. Berarti dia Kristus baru. Kalau Anda mengatakan, tapi kan dia bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia Kristus baru. Karena sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kata Yesus apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus yang palsu ini namanya apa? Kelompoknya Kristen. Kalau saya salah dibantah, tapi tolong pakai dalil. Silakan. Silakan Bang, jangan emosi. Kalau saya salah silakan bantah pakai dalil. Saya bukan mau menghina, enggak. Saya sekedar hanya untuk menyadarkan saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan yang benar dengan cara yang baik. Silakan kawan, dibantah aja nggak apa-apa. Kalau saya salah silakan dibantah. Kalau saya keliru bantah. Kalau ada yang salah dengan data saya dibantah. Kan Anda selama ini beriman hanya ikut-ikut bapak kan? Hanya ikut-ikut orang tua kan? Begitu besar bisa jalan ditenteng ke gereja. Tanya orang tua, siapa yang suruh kita menyembah Yesus Kristus? Ada dia bisa jawab? Gak bisa. Halo Bang Juma. Halo saudara Soid, apa Ya kabar? Bangku. Iya, Terima kasih sudah menaikkan abangku ya. siap. Ini bisa saya bicara ini Bangku? Silakan, silakan.
Iya. Bang gini bang, mungkin ini salah. Semalam itu abang udah mengakuin nggak kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Enggak. Terus abang semalam kok kalah bang? Kalau memang nggak abang ngakui gitu dia bang. Itu Saya udah gak usah dijawab. Gak usah dijawab bang. Biarlah nanti. Itu kan udah ada penilaian itu bang. Gak usah kita jawab. Iya, Itu benar nggak apa kan? Enggak Terus apa-apa. tadi abang sini bertanya apa tadi bang? Saya nggak bertanya, saya hanya menjelaskan bahwa Apa? Kristen itu menyembah Kristus baru. Ini juga RK nggak bisa jawab. Enggak, maksudnya Sepanjang dialog dia nggak bisa jawab. iya. Apa tadi pertanyaan abang? Pertanyaan saya di sela penjelasan saya tentang Kristus itu, Ya. sejak kapan Kristus berubah menjadi bukan manusia? Sejak kapan? Oke. Abang tahu nggak sejarah dari Yesus itu gimana bang? Tahu? Apa yang abang tahu tentang sejarah Yesus itu bang? Dia datang, lahir, Ya. membawa Injil, mengajarkan Taurat, mengajak Bani Israel, mengakui dirinya sebagai rasul. Ya. Nah, setelah dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah rasul, ditolak, bahkan berupaya untuk dibunuh. Iya betul. Setelah Bang. berupaya mau dibunuh, Yesus yang asli diangkat, yang palsu mati, disalib. Itulah yang kalian sembah, yang mati itu. Gini bang, abang tahu nggak Yesus itu lahir dari mana? Lahir dari ibunya Maria. Bunda Maria. Abang Iya. pintar abang pintar. Oh, Lahir jangan dari ragukan Bunda kalau Maria. ya. Enggak, Ya, ada jangan- nggak sejarahnya jangan itu bang? ragukan. Enggak ada Di nggak Bible- sejarahnya itu bang? Ada nggak Di Bible sejarahnya? Anda, di Bible Anda sejarahnya. Iya ada kan bang kan? Enggak, iya Iya. kan ini Bible kami nih bang. Enggak mungkin Bible abang. Kalau Bible Iya, abang kan itulah. enggak mungkin abang jadi Islam. Kan itu dia. Iya, Ada iya, kan bang kan? Ada Iya. terus Dari semua pertanyaan itu bang, saya ini nggak pernah terlalu paham agama. Dari semua pertanyaan itu, yang abang jawab tadi itulah jawaban dari semua bang. apa itu? Terus masalahnya sekarang apa bang? Yesus itu kenapa ada dua? Masalahnya Yesus anak Maria itu manusia. Yesus anak. Oke. Yesus itu manusia. Jadi kalau Yesus itu manusia menurut abang? Berarti bukan yang kalian sembah itu beda. Iya, enggak. Aku tanya sama abang, Yesus itu manusia enggak? Manusia Oke, manusia. Yesus itu datangnya dari mana bang? dari Tuhan. Kan udah abang jawab. Terus kenapa abang bilang lagi Yesus itu ada dua? Kenapa bangku? Lah, yang satu manusia yang diciptakan Tuhan, yang satu Tuhan untuk Kristen. Ya, gini bangku. Tanya dulu, saya giliran saya bertanya dengar bang. pelan-pelan. Saya dulu bang. Tadi kan abang naik sama saya. Kalau Tuhan Yesus itu diciptakan bang, maaf kata, jadi seorang kera bang, itu nanti jadi mustahil atau apa gimana bang? Enggak mustahil. Kalau Tuhan mau menjadikan dia sendal jepit juga bisa. Bisa enggak Tuhan? Inilah yang nggak nyambung sama abang. Kita itu bang manusia, kita diciptakan menurut rupa Allah. Makanya Yesus itu turun dengan roh. Roh itu Iya. adalah Roh Kudus Betul. di dalam Bunda Dia Maria. turun sebagai apa? Dia turun sebagai manusia kan? Jadi gini bang, udah Yesus itu gini ketawa, bikin emot bang. Gini, Yesus itu turun bang ke Bunda Maria untuk menyerupai sebagai manusia. Kenapa? Kenapa manusia. begitu bang? Dengar Manusia bang. kan? Nah, manusia. Dengar bang. Kenapa bilang lah bang? Manusia tapi itu bang dari roh bang. Kenapa bilang lah? Ya, semua kita jadi roh. Dengar bang. Kenapa seperti itu bang? Untuk abang manusia enggak? Manusia dong. Saya manusia kan? Jadi kalau saya Yesus- monyet, saya monyet Yesus- bisa ngomong sama Yesus abang. manusia? Enggak, misalnya gini bang, saya monyet bisa ngomong sama abang. Enggak masuk ke biar saya ajar ya bang berlogika. Abang kurang berlogika makanya semalam abang kalah. gitu, Yesus dia. manusia. Yesus manusia. Udah Dengar, Bang. selesai. Ini kita sekarang pertanyaan saya, gini. Yesus manusia atau bukan? Gini bang, gini. Kita Nggak sekarang bisa lagi dijawab, gimana? kan? Sama seperti RK, nggak bisa menjawab. Yesus anak Maria itu manusia bukan? Dengar bang, kita hidup di mana Dengar, sekarang ini bang? Nggak menjawab. Mau Enggak, kemana-mana. kita sekarang hidup di mana? Saya ulang lagi. Yesus manusia, ya anak yang dilahirkan Maria ini manusia atau bukan? Yesus itu bang, dari Roh Kudus tapi menjelma Nah, menjadi manusia. manusia. Iya. Sekarang yang tapi dari datang Roh Kudus kepada menjelma Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Oke, begini bang. Saya tanya kan mau saya jawab, abang Nggak- ngomong. nggak ada dalilnya.
Semalam udah kalah bang. Dengar. Bikin room, Dia langsung. mengatakan, jelas dia katakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Abang nggak ngerti dah tadi. Logika. Yesus yang Gini, mana bang, gini, yang dengar, bukan bang. manusia? Yesus yang mana yang bukan manusia? Kutanya dulu. Yesus yang mana yang bukan manusia? Dengar bang, dengar. Kenapa Anak banyak Maria pengikut abang manusia. Enggak, dengar. Kenapa banyak pengikut abang lukanya kayak gini? Beragama serius bang. Tadi udah abang bilang, Yesus itu dari mana? Dari Tuhan. Lahirnya ke siapa? Bunda Maria. Abang bilang lagi Yesus itu yang mana? Kan, abang ini ngomong nggak- Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Gini, kita nggak usah sampai ke Paulus dulu. Kita dari awalnya aja Nggak dulu. bisa, di situ dasarnya di situ. Iya, Yesus datang sebagai begini. manusia. Paulus Begini, menerima saudara. Injil bukan dari manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Begini, Kemudian Yesus saudara. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Endingnya apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena Oke, Kristen saya 2000 jawab, Bang, ya. tahun Saya jawab, Bang, ya. menyembah Kristus yang bukan Begini anak bang, Maria. Begini bang. Setiap orang di Kristen itu bang, biarpun contohnya seperti ini bang ya, biar apa ya, biarpun saya berkata ya Yesus, tapi saya tidak melakukan sesuai apa yang dilakukan bang, gini kan, apa yang sudah dilakukan itu tidak akan menjamin saya untuk masuk surga jika saya cuma berkata Yesus pernah tolong nggak- saya. Dengar Yesus dulu, Bang. pernah nggak mengajarkan Dengar menyembah dulu, dirinya? Bang. Aduh, kenapa bilang bang? Karena Yesus sudah turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Iya, itu dari tamu. Jadi dengar, mas Itu saya dari tamu. ngomong Itu Yesus abang lain. potong. Itu Yesus Nanti lain itu takut. yang dibahas Takut ini, yang nanti. sedang dibahas ini. Yang Abang nebus takut. dosa ini, yang nebus dosa ini itulah Yesus palsunya. Abang takut, Kristus telah menebus Jawab. Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, anak Maria punya dosa apa sampai dia harus terkutuk? Oke gini bang, Ah. gini ini aja jawab dulu bang. Yesus disalib enggak? Yesus disalib enggak? Anak Maria enggak? Dari mana abang tahu enggak anak Maria enggak disalib? Mana? Kisah mana? Biar para saya buka. Rasul 2, Kisah para Rasul 2 nomor 31 sampai 32. Kisah para rasul berapa? 2 Kisah Rasul 2 nomor 31 32. Ayat 32 ya. 31 32. Bentar. Silakan. Nah, ini saya suka kalau dia baca dalil. Tepuk tangan dulu buat saudara Sweet. Bentar ya. Iya. Santai-santai aja bang. Lah, Masa saya malu kayak paling- semalam itu bang. Kenapa semalam Prayer kan bisa jawab gitu? Bukan, abang kan kalah di situ bang. Jadi ngapain kita? Kalah hanya karena mengakui bahwa Yesus anak Maria, nggak apa-apa. Itu Ya, bang, kemenangan buat saya. Ngomong pun apa-apa bang, nggak ada gunanya. Yang penting kan ada itu situ apa. kemenangan buat saya. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria itu manusia? Saya akui. Masa saya mau mengatakan tidak? Jadi Kristen dong saya. Jangankan kalah dalam proses penilaian si Superboy, mati pun saya akan bertahan bahwa saya percaya anak Maria manusia. Kok gerek saya sekalipun saya akan mengatakan ya, saya Nah, percaya. ini. Masalahnya bukan di situ. Yang kalian sembah bukan manusia. Udah gini aja bang, yang kalah menjelaskan, yang kalah menjelaskan, yang menang itu bang hanya tertawa aja gitu aja lah bang. Kan Anda bertanya sama saya. Dengar ini bang. Kan Anda bertanya. Karena ini kisah Rasul ini. Karena Ya, silakan. karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, kamu Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu kan ada dua. Yang mana yang Yesus. pertanyaan? Masa enggak? Yesus ada saya tanya dua. gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan
yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya. Dengar sekali lagi ku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan, dalam bahasa Yunani anastemi, bukan Ya, zoa, siapa? bukan zao. Yang naik Itu siapa? Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban, dia sudah terangkat duluan. Oh sebelum penyaliban. Di mana itu Yes. sebelum penyaliban? Di mana Coba sebelum baca penyaliban? dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya. Kok di mana sebelum penyaliban itu? Baca Bahwasanya itu dalilnya. udah bangkit. Enggak, Baca di mana? Kok terdiam Saudara, bangku? dengarkan saya. Enggak usah enggak bang. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya dulu saya bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu bang? Itu setelah sebelum penyaliban. Itu Dagingnya tidak penyaliban dia binasa. bangkit. Dagingnya Di mana? tidak binasa. Enggak, maksudnya bang, di mana itu? Di mana sebelum dagingnya penyaliban tidak- tapi udah bangkit? Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar, Yesus itu setelah disalib dibawa dikubur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ih, ada nggak? Loh, yang kamu baca itu apa? Yang kamu baca tadi apa? Yang kamu baca tadi? Dalilnya. Tidak Yang kamu dikubur. baca barusan coba. Kisah para Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya pakai ini dong. Pakai Karena ini. itu, dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya, dengar dulu. Siapa bahwa yang dia tidak ditinggalkan dikubur? Siapa? bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia Itu orang siapa? mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Di mana Ada yang dikatakan? dikubur. Ada yang Di dikubur. mana yang dikatakan? Di mana yang Ada dikatakan? yang dikubur kan? Ada yang Bukan, Mas. dikubur, ada yang tidak dikubur. Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar bang ya. Inilah terakhirnya bang, Diangkat 30 bukan menit. dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar bang ya. Semoga bang nanti bisa jadi mengikut kita bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal Dinaikkan, itu. bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh, Ini dibangkitkan ini loh bang. salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana bang bahasa aslinya bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Enggak. Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di sana? Enggak, saya karena kurang ngerti bagian ke situasi itu. Coba bang tunjukkan. Kalau sudah kayak begitu, kalau sudah Iya, kayak coba bang begitu. tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Iya. Nah, Baru kita nanti lihat. abang terjemahkan ya, abang salin terjemahkan nanti bang ya. Mau Kita ngetes langsung saya. ya. Mau ngetes Iya. saya, cari Anda lari gitu. Udah Enggak, begitu abang cara terjemahkan belajarnya. kan ada itu bahasa Kebrani bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, Langsung saya kita lihat. bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan, salinkan baru terjemahkan langsung ke terjemahan. Enggak usah kau nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? ya. Aduh, hancurlah kita bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Zaman sekarang ada terjemahan bang, enggak mau abang terjemahkan, tinggal abang salin terjemahkan Sabar. bahasa Ibrani, Anda mau bahasa saya Yunani. tunjukkan, Anda menyusahkan Oke. saya dengan membuka ini. Saya tidak Tapi suka terjemahkan sebenarnya. ya. Tapi abang terjemahkan biar kita lihat bang. Tapi abang terjemahkan. Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di abang salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Enggak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau abang sendiri yang baca Ibrani bisa bang tafsirkan apa namanya itu bang? Masukkan ini Jangan lagi, ajarin bang. saya, Dek. Nanti saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta ini. Kalau tentang Yesus Kristus nggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus.
Jadi inilah dia guys ya. Katanya do Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi Kok diseruduk aja pula? kita yang jawab terus. Apa yang kau mau tanyakan tentang Kristus? Gak ada Bukan, itu. Aduh, gak usah lah bang. Oke, tentang abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu bang. Tapi nanti terjemahkan bang ya. Lama kali bang. Aduh, Apa tapi yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya memang nggak suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas dah bang kalah sama bang RK gini. Iya, Pantas dah, siap. bang. Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali bang? Mana? Yang pasti Mana? coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya mau nggak bisa dalil. buka. Abang gini. Abang kalau ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana buktinya Di dalam saya kisah lihat? para Rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu? Mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada bukti dia kalah. Dengarkan saya. Saya nggak akan bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Mana di data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia 33. kalah. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam kisah para rasul tadi, ada yang tidak ditinggal di kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat, bukan? Ya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Kita naikkan lagi. Tolong yang muslim jangan minta naik dulu ya. Syukran. Lan aja barakallahu fik. Sehat selalu sahabat-sahabat. Kita naikkan yang non muslim. Jangan yang muslim. Ini teman-teman tolong batalin permintaannya dong. Terlalu banyak Islam nih. Cepat. Aduh, rata-rata muslim ini mau ngapain sih di atas? Mau menjelaskan Kristus. Tolong diperiksa permintaannya yang tetep layar ini diperiksa dulu dong. Diperiksa dong. Banyak kali muslim, ini rata-rata muslim ini yang minta naik. Aduh, Nur Hashim udah pasti muslim. Ayolah teman-teman, jangan minta permintaan dulu. Halo, ada yang naik langsung salto. Mas buru-buru, dadah. Halo, dari sekte mana bang?
Ntar aja pulang, soalnya nggak bawa tas. Nah, Halo? Siapa tahu Halo? ntar ada. Halo? Ini di sini 19. Nah yang di tangan Anes kan 400. Jadi 23. Mudah-mudahan aja. Yang muslim, nah inilah kalau muslim ini kan lagi urusan arisan. Nah. Halo? Halo? Halo, selamat siang saudara. Son of one. Aduh. Kok jadi hang ini ya? Kok jadi hang teman-teman? Kok nggak bisa ya? Kok jadi blank ini ya? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Cek. Kok nggak bisa di tempatku? Cek. Jadi hang ini HP-nya ya? Kok nggak mau? Iya, aman di bawah tapi di HP saya. Oke. Sorry. Kok jadi blank ya? Tolong permintaannya jangan terlalu ini dong. Di ini dong, teman-teman. Dibatasi yang muslim. Coba diperiksa tab-tabnya itu justru minta naik loh. Nah ini yang minta permintaan banyak kali loh teman-teman. Kita butuh teman kita yang Kristen. Aduh ngoceh terus saya ini. Halo, selamat siang, dari sekte mana? Halo? Dari sekte mana? Halo? Dari sekte mana? Halo? Selamat siang, saudara Walwek. Halo. Permintaan tak ada henti-hentinya ini banyak kali nih teman-teman. Pada intinya, status yang kita jelaskan ini. Halo. Iya, halo, selamat siang, Bang. Siang. Dari sekte mana? HP-nya dari Kristen, Bang. HP-nya blank ya? Iya, HP saya blank.
Tapi udah bagus. Saya tadi keluar. HP-nya blank ya bang? Tadi sudah bagus, sudah bagus. Udah bisa ini buktinya. Jaringan. Iya, iya. Ya, bagaimana tentang materi kita? Abang sudah jelaskan dari bawah tadi. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia sebagai Mesias. Mesias manusia. Hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang-hilang tadi. Maksud saya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu bang, antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya bang, abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Nah, begini, seandainya Iya. anak abang buat kesalahan, yang turun yang turun itu siapa? Orang lain atau bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. iya. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa di luar kan harusnya abang yang turun kan, bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya di dalam pengajaran Paulus Filipi 2, yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Kita naikkan yang lain ya teman-teman. 100 permintaan. Ini rata-rata Islam pasti ini. Oke saudara Kang Mang Bukta, serasa tidak sanggup lagi dia, kita turunkan untuk sementara ya, nanti minta lagi.
Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Dina. Halo. Inilah ya, cuman mau naik kayak gitu aja. Naik gitu aja ceritanya. Halo Samuel, Immanuel. Iya, halo. Tes 1 2. Halo. Halo. Ya, iya halo. Kedengar ya? Terlalu tinggi volume mic-nya juga. Cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Echonya terlalu tinggi. Cek. Terlalu tinggi. Suaranya. Suaranya bang. Mau nyanyi dia. Halo saudara Immanuel, apa kabar? Iya. Halo, halo, halo. Iya. Syukurlah. Dari sekte mana ini bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Yes. Iya. Ini ada tema Salam Dua Kristus. Di dalam pemahaman Bible terdapat ada 2 Kristus minimal yang kemudian oleh orang Kristen dianggap satu. Padahal nyata di dalam Biblenya ada Kristus yang manusia dan ada Kristus yang bukan manusia. Ada Yesus yang manusia dan ada juga manusia Kristus yang bukan manusia. Nah, Kristus yang bukan manusia inilah yang disembah oleh saudara Kristen. Artinya Kristen telah menyimpang jauh dari ajaran Kristus manusia yang diutus kepada Bani Israel. Kalau Kristus manusia itu memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sesuai dengan pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, Kristus baru ini, itu diutus untuk seluruh bangsa. Jadi berbeda, seperti itu bang. Yesus Kristus itu cuma satu di dalam Alkitab. Oh ya? Memang dia adalah firman. Makanya Yesus sendiri bilang, aku tidak butuh kesaksian manusia. Kan gitu. Terus dasar apa lagi bro? Makanya Yesus yang anak Maria memang dari firman. Tapi Yesus yang kalian sembah di dalam Wahyu dia mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu beda. Beda Yesus yang datang kepada Maria. Yesus yang datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku bukan awal, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Sedangkan yang datang ke Kristen adalah Kristus yang mengaku awal. Berarti beda. Ada Bang Blender di bawah. Terlalu banyak permintaan ini. Wow, 100 lebih. Kan Yesus itu sebelum menjadi daging dia kan udah ada di dalam kemuliaan Bapa. Iya, kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya. Sedangkan di dalam sebelum dia menjadi daging dia sudah ada. Begitu. Iya, kemuliaannya sudah ada, betul. Bukan kemuliaannya sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan sudah ada. Dia ada. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau sebelum dunia itu dia sudah ada, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham ada, yang saya minta sebelum segalanya sesuatu ada itu dia sudah ada, itu di mana dalilnya? Ada? Enggak ada itu. Ada. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ayo, silakan. Masalahnya handphone saya cuma satu lagi. Nah, tidak ada itu dalilnya.
Yohanes 8:42 itu Bang, dia mengatakan aku ada bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti yang Alfa Omega ini adalah oknum yang berbeda. Yang waktu Yesus berdoa kan doanya kan itu. Ya Bapa, muliakanlah aku sebelum dunia ada, aku telah ada. Sebagaimana kemuliaan yang ada pada dirimu, kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan, Coba Anda baca. Ya Bapa, muliakanlah Bang Blender aku. minta lagi Bang Blender. Ya Bapa, muliakanlah aku. Kan itu doa Kristus. Iya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bukan. Itu jelas dalilnya kok. Yohanes 17 itu kan. Nomor 1, nomor 2 itu kan. Ya. Iya. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Di mana itu dalilnya sebelum dunia ada aku telah ada? Yang mengatakan itu adalah Salomo di dalam Amsal 8 nomor 21, 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum langit digariskan, sebelum ada samudra aku sudah ada. Itu Salomo. Lebih hebat Salomo. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Sedangkan yang ada di Wahyu 1 nomor 18, nomor 8, nomor 18, 19 dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ini siapa ini? Itulah Kristus baru yang keluar dari kubur yang kita bahas. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 34, 35, 6, 36 itu endingnya. Memang Yesus yang awal yang akhir. Dia yang akan menghakimi, jadi hakim yang adil. Bukan ke situ larinya. Yesus yang datang untuk kedua kalinya itu adalah Yesus yang berbeda yang datang kepada Paulus. Itu jelas itu berbeda. Yesus yang datang yang asli nanti diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau yang asli datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada. Makanya Yesus yang asli mengatakan waspada, jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu adalah Kristus yang lain. Itulah yang itu sudah kalian kamu sembah. pelencengkan. Itu kan sudah kamu pelencengkan. Nabi Saya palsu tidak- di situ, di padang saya gurun. Apa? Itu sudah kamu pelintir. Itu nabi palsu. Janganlah kamu ke sana. Itu nabi palsu. Bukan ada di nabi padang palsu, gurun. Mesias palsu yang dikatakan Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Mesias palsu di situ. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kalau ada mengatakan Kristus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil saudara. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dan Kristus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Kristus yang berbeda. Ya udah. Sudah. Yang pertama, dasar apa Anda Bang Blender, sabar. bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu palsu? Yang kedua, justru Yesus Kristus yang palsu itu adalah Isa. Tidak ada hubungannya. Loh, kenapa Tak nggak ada hubungannya. Boleh saya ngomong? jelaskan? Boleh saya Boleh saya ngomong? jelaskan? Iya, Ya, silakan. bentar. Nah, Silakan. kan kalian kan menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Loh, Islam yang menyamakan bukan saya. Sejak kapan Al-Quran menerjemahkan Isa dengan Yesus? Hah? Tapi kan kalian Sejak kapan menyamakan, kan? ada masjid diberi nama Yesus? Bertaburan gereja bernama Isa Al-Masih. Bible juga menerjemahkan dengan nama Isa Al-Masih. Kapan Al-Quran menerjemahkan Isa Al-Masih dengan nama Yesus? Tapi kalian menyamakan enggak? Yang menyamakan itu ente. Saya justru mengatakan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang kami samakan. Sedangkan yang kalian sembah itu iblisis, bukan Yesus. Bukan. Yang saya maksud, Anda menyamakan Isa dengan Yesus enggak? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah nabi.
Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah nabi. Dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia, dan dia kemudian naik ke langit, terangkat, dia tidak mengalami kematian, Sudah. tidak ditinggal di alam kubur. Sudah. Nabi Isa bal rafa'ahullah, dia langsung diangkat ke langit oleh Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 33 diangkat langsung oleh Allah. Itu dalil. Udah. Dah. Yang pertama, para nabi yang di dalam Alkitab itu enggak mengenal Allah. Nenekmu kiper, kitabmu itu Iya. penuh dengan kata Allah. Mulai. Itu kan cuma terjemahan, itu kan cuma terjemahan. Kalau bahasa aslinya kan bukan seperti itu. Mulai Kalau Allah itu kan Tuhan yang mulai Bani gila. Quraisy. Mulai gila. Bibelnya mengatasnamakan Allah, bertaburan kitabku ini Allah itu semua kan di cuma dalam. terjemahan. Itu kan Nenekmu cuma kiper, terjemahan. kenapa kamu tidak terjemahkan menjadi Tuhan? Beda masalahnya apa rupanya? Rupanya Allah itu nama Tuhannya umat Islam, kenapa kamu pakai? Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya umat Islam? Dompala kardoba. Sudahlah, enggak usah ke sana. Gimana? Yang pasti Tunjukkan dengarkan saudara. dalilnya. Saudara Tunjukkan Immanuel. dalilnya. Sedangkan Anda saja tidak paham tentang materi ini, jangan ke Al-Quran. Mati nanti Anda. Loh, kenapa? Mati kalau Anda tidak bisa dengarkan saya. Pertanyaannya sederhana. Nanti Anda yang mencret. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan manusia atau bukan? Melahirkan firman menjadi manusia. Mulai ngaco. Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, bisa melahirkan manusia. Nah, manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kalau yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia, mana dalilnya? Karena ada di Kisah Para Rasul. Kisah para Rasul apaan? Galatia 1 nomor 1. Yesus datang kepadanya bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Apa kata di situ? Apa katanya di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ayo. Galatia 1, betul. Nah, silakan Anda baca sambil merem. Bentar ya. Iya. Bang Blender, silakan Bang Blender, sahabatku. Assalamualaikum Bang. Izin Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar Bang ya. Aku cuma mau Siap. menyampaikan semalam sangat diskusi semalam itu sangat keren. Pertama poinnya adalah dengan kekalahan Abang itu banyak oten-oten masuk ke komal-komal Islam. Wah, itu satu. Yang tadinya ngumpet, ya kan, mereka keluar. Udah. Yang kedua, yang Superboy itu kan memang dia Kristen. Udah, yang namanya Iya, Kristen dia ini penuh Kristen. dengan kelicikan. Licik ya. Pertama, kekalahan semalam itu nampak dari kita nilai dari koin. Waktu pertama Abang main sama Bom-Bom, koin Abang lebih banyak daripada Bom-Bom. Abang menang. Dah, padahal semalam kesalahan itu masalah iya. Waktu pertama Abang diskusi, Abang mengiyakan apa perkataan si RK itu didengar Superboy dan itu tidak terjadi kesalahan. Pertama ya, waktu menyatakan anak Bunda Maria, iya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu, kenapa? Poinnya adalah koin. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, bukan berarti kita nggak berani lagi. Tetap kedepannya coba kita perhatikan, ya teman-teman. Mana tahu nanti saudaraku yang Islam, mana tahu ya, Bang Juma nanti ada diskusi di situ lagi. Coba nggak usah Bang Juma kirim koin. Bang Juma ini banyak duit teman-teman, banyak duit, bukan kaleng-kaleng Bang Juma ini. Coba kita mau melihat. Nggak usah kirim koin, kita mau melihat. Nampak kali kebotolannya. Jadi biar kita tahu kebusukan mereka dan kelicikan mereka. Gitu. Pasti. Kalaupun ditantang lagi Bang Juma, pasti berani di Komal Superboy. Tapi saya minta kepada saudara-saudara yang Islam, jangan kirim koin. Coba kita lihat nanti. Ya, nggak perlu. Mereka dari koin melihatnya Superboy itu. Jelas ya. Kesalahannya jelas ya, bukan karena kebenaran. Jelas. Tapi itu pun keren. Strategi. Ini ya, kita ini Islam strategi. Strategi ketika Bang Juma kalah, banyak oten-oten keluar yang selama ini ngumpet. Banyak keluar, merasa mereka sebenar. Ya, insya Allah nanti. Udah belum curhatnya. Diam kau dulu. Diam kau Bang Ki, diam kau dulu. Ya, insya Allah nanti siapapun nanti untuk menantang Bang Juma, kalian Kristen, silakan, nggak pernah gentar. Tapi untuk ke depan buat saudaraku yang Islam sekali lagi, mohon ya, nggak usah dulu kirim koin. Kita lihat, kita mau melihat, kita buktikan.
Ya, apa? Mau cuma banyak duit kok, bukan kaleng-kaleng. Ah, nggak apa-apa, kita mau ngeliat itu aja ya. Udah sabar, Oke. udah Udah intinya slow sabar kau, udah. Blender. Udah Sabar, slow kau. tambahkan hatimu. Masya Allah. Udah ya, buat teman-teman ya, saudaraku semuanya ya. Ini Intinya- namanya perang narasi ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, mereka tidak akan pernah senang dengan Islam sampai kapanpun. Ya, sebelum kita masuk ke dalam iman mereka. Jadi mereka berbuat berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Allah ciptakan orang-orang yang bisa menghalau mereka. Oke? Izin Bang Anda ya. Kasih, Bang Anda makasih ya. sahabat, Oke. terima kasih. Yo, Masya Allah, assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau Iya, saya gimana? tanggapi pertama. Ya. Iya, silakan. Yang mau saya tanggapi pertama ya sabarlah Blender, gak usah curhat. Sabar. Kalau gagal kan coba lagi ya kan gitu kan. Cuma Tidak ada yang gagal, justru saya berhasil menyuarakan di puluhan ribu orang Kristen menyembah Kristus palsu. Kalau hanya gara-gara dikatakan Kalau mengulang menyuarakan kata-kata, kehidupan. mengulang kata-kata, lantas kemudian saya kalah 1 juta kali kalah pun tidak apa-apa. Yang penting narasi saya udah nyampe, Kristen menyembah Kristus palsu. nyampe apa yang nyampe Udah itu orang nyampe. yang nggak paham. Sudah nyampe bahwa Kristen 2000 tahun diajarkan Paulus menyembah Kristus yang lain. Yang nyampe itu enggak itu yang nggak paham. Berapa tadi? Silakan. 11 kan? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 gitu. Iya, baca. Saya ke Teman-teman di aplikasi YouTube, dulu, bentar. makasih ya semuanya yang di YouTube. Masya Allah, barakallah Kasih dulu fiik. ya bro ya, ke aplikasi ya, bentar ya. Ya, silakan. La 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 la. Silakan teman Kristen naik satu lagi, bantu temannya di atas. Mana tahu ada yang menghafal Bible. Ini kalau dia baru mau baca mengeja kayak gini, di Islam namanya anak TK, anak TPA. Loh yang di Galatia itu kan memang betul kata dia dari Yesus Kristus. Iya, Seandainya, bukan manusia kan? boleh saya ngomong? Iya, jelaskan, bukan manusia kan? Ya boleh saya ngomong? Iya, silakan. Seandainya di situ tertulis dia mendapatkan itu dari manusia, manusia yang mana? Karena Petrus juga manusia, Markus juga manusia. Manusia, Yesus manusia bukan? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di Iya, situ dia katakan apa di situ? makanya di situ Dia menerima dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Kristus ini manusia atau bukan? firman Manusia atau bukan? firman menjadi manusia. 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 Manusia atau bukan? Firman menjadi Udah, manusia. Anda turun. Anda nggak jujur. Takut. Firman menjadi manusia. Yuk, saya jelaskan. Firman menjadi manusia. Firman Itu kan menjadi sudah manusia. Udah, kamu di toilet, jaga toilet. Firman menjadi manusia. Kamu pikir kita ini bukan firman jadi manusia? Seluruh manusia itu firman. Awalnya, apa itu firman? Kehendak Tuhan. Apakah manusia ini bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus yang berkata, manusia hidup dari firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, manusia hidup, seluruh manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus, koplak. Sudah berapa yang teler teman-teman? Dihitung ya. Sudah berapa yang teler? Udah banyak ya? Udah 4. Halo saudara Scorpion. Yang Islam jangan minta permintaan dulu ya teman-teman. Kita naikkan, kalau ada edis di bawah minta permintaan. Ini permintaan 100 lebih nih. Gila.
Wow, wow. Ada nggak teman Muslim apologet? Di Nona Cebi ada nggak di bawah? Cebi. Halo, selamat siang Saudara Mikael. Dari sekte mana, Bang? Siang, saudaraku Juma. Iya, dari sekte mana abangku ini? Saya pengikut Yesus. Iya, sekte apa, Bang? Protestan. Saya cuma mampir ke Komago, cuma bukan berdebat dan menyampaikan salam damai aja. Iya. Yang Muslim, saya nggak mau ada permusuhan. Gitu aja. Iya sih, ini bukan permusuhan, tapi kan ceritanya gini, Bang. Agama abang itu kan diperintahkan untuk beritakan Injil, betul ya? Iya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti termasuk ke Islam juga? Ke semua. Nah, lalu kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami kan, bangsa Indonesia. Semuanya. Iya, semuanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, maukah kami menjadi pengikutnya? Maukah kami kemudian mendapatkan penginjilan? Itu permasalahannya. Berarti harus ada perlawanan. Kami nggak mau dijadikan. Ya, ini saudaraku Juma, saya bukan untuk berdebat, hanya mau menjadi teman sahabat jika diperbolehkan. Iya, saya dengan saudara-saudara Kristen saya bersahabat. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Karena teman-teman saya banyak yang Muslim juga yang bantu saya. Iya. Nah kan satu jatuh tuh, yang satu udah ngopi lagi, gak lama terjatuh lagi di satu. Pecah telur juga ini Saber 03. Ini tentang Yesus ada dua, nggak ada pelanggaran tentang itu. Berarti benar ada dua. Yesusnya ada dua katanya. Ada akun tuh Edis ganti Paulus. Namanya agak lain. Dirubah lagi Bang ya. Jangan itu temanya, bikin akunnya namanya Paulus ganti RK gitu. Waktuku hanya sebentar. Iya, hati-hati Bang. Ya, Bang Edis ganti Paulus. Nanti akunya diganti Paulus ganti RK gitu. Nanti kita sodok pakai salam 2 Kristus. Kalau Oten kan dikasih salam 2 Kristus kebingungan dia. Aku tuh kadang-kadang ya, tema yang dibawa Bang Zuma berat, terungkat langsung. Oh, iya. Aku tuh kadang gini ya orangnya, kalau udah masuk ke grup nih, terus nanti keluar sendiri. Terus nanti dia minta masuk lagi, kayak enggan aku memasukkannya. Karena kayak main-main kali gitu loh. Kayak nggak menghargai orang. Saya di bawah aja Bang, oke. Paulus setara Edis sama Paulus. Oh gitu.
Ntar aku mau pakai akun Nadia. Aku mau ganti akun dulu mas. Biar aku Ya. undang itu si siapa? Guru besar. Ntar aku mau ganti. Udah ini pulang kerjanya Bang Hadi. Iya kan hari ini cuti saya tidak kerja. Oh hari ini nggak kerja ya? Ikut Iya. cuti bersama. Cuti ya. Ya alhamdulillah ya. Ya. Apa namanya? Bang Hadi pas nggak kerja alhamdulillah bisa bareng-bareng. Izin turun Ya. bentar ya Bang Sabar ya. Ada kegiatan. Siap-siap Ustaz. Ya syukran ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pas abang nggak apa namanya kerja, alhamdulillah kita bisa bareng-bareng mualafkan orang ya kan bang? Iya. Itu. Syukur alhamdulillah. Iya. Itu kalau yang memang sudah nggak mau ditanya tentang Kristen apa segala macam itu biasa bang. Kalau terus dia itu bersahadat gitu kan terjadi mualaf. Kalau ini tadi saya nggak nyangka bang karena dia tadi pagi kan masih ngeyel dia. Iya. Lah iya kan masih ngeyel nyampe ngebantah-bantah tadi kan. Tahu-tahu malah dia maksa minta disahadatin kan. Masya Allah. Karena dia tahu itu yang isi Bible Barnabas itu, dia tahu di situ ada Ahmad kan. Nah, dia itu. tahu kan itu. Guru yang amat besar sekalinya nggak aktif. Telepon loh. Belum minta nomornya. Aku kemarin dikasih nomor loh. Sama siapa ya? Sama Posat Bani kayaknya. Tapi belum aku Ahayas chatting. coba. Ahayas. Ahayas nggak aktif WA-nya. Nggak aktif. WA-nya nggak aktif. Lagi sibuk dia. Tadi ada lewat Bang Dalbo itu. Mana sudah? Mana? Tadi ada lewat dia. Oh, udah ini dia. Udah keluar. Iya. Itu Bang Erwin siapa? Itu Bang Erwin lah. Aku ada nomor WA-nya Bang Dalgo. Assalamualaikum Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saudaraku semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Nonton Itu Kang Parkir dari tadi typing loh. Nonton RK jadi idola hello. Iya, RK jadi idola tapi nyatanya alhamdulillah malah semakin RK debat itu malahan kita kebanjiran mualaf gimana? Ya sebenarnya yang disampaikan Bang Zuma itu benar, nyata ya kan. Ada 3 ayat di dalam Lukas, kisah para rasul dan Roma itu kan yang disampaikan semalam kan. Iya. Bahwasanya itu kan sebenarnya Bang Zuma itu ingin membuka cakrawala berpikir mereka, bahwasanya di dalam Lukas itu kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah di sini kan Kristus lahir. Nah setelah itu dibawakan kisah para rasul, ya kan? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kan di sini kan kalau kita memakai logika kan muncul pertanyaan ya sahabatku ya. Muncul pertanyaan, mulai kapan dia menjadi Kristus? Kan gitu munculnya. Akhirnya ada di Roma bisa juga kita lihat, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya kan? Kan jelas sekali itu. Betul. Supaya siapa ini yang nyupayakan Bang?
Terus yang menyupayakan siapa nih, pertanyaannya untuk orang Kristen, biar dijawab nanti Bang Iya. ya. Makanya itu kan dari awal sampai akhir itu RK nggak bisa jawab itu. Karena dia nggak bisa jawab, makanya dia itu cari remis melarikan ke Al-Quran tentang Injil dan Taurat. Betul, Gitu kan? betul. Nah, sementara RK itu nggak sadar, gitu. Dengan Bang, Nggak pernah baca Bible anak orang ini. bukan dapat baca Alkitab. Aku sering baca Alkitab, makanya aku bilang Yesus Barnabas itu yang mana? Kalau aku tunjukkan Yesus Barnabas di mana? Ya tunjukkan, dibaca. Emang mau kemana? Mau dapat hadiah? Halo? Halo Bang Beji? Bentar ya bro ya. Oke. Jangan kejang-kejang. Kejang. Nah, silakan. Agama Kristen itu bukan untuk dipermainkan, Bang. Iya itu bang itu Yesus Mana? Barnabas. Coba bacakan. Itu ada dalam Biblemu. Dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Berapa Yesus? Abang tahu Yesus Barabas itu siapa? Ya tadi kau bilang nggak ada Iya. Yesus. Yang kami tanya itu kan, itu Barabas panggilannya. Nggak tahu ada Yesus di depannya. Yesus Barabas itu tahu abang apa siapa itu? Intinya ada dua Yesus, Yesus Barabas, ya kan? Iya, kan abang bertanya sama aku jawab. Aku bertanya, abang tahu nggak Yesus Barabas itu siapa? Nggak kenal. Nggak kenal. Gimana sih? Dia bertanya tuh nggak tahu jawabannya. Ya kan gue hanya nunjukin ayat. Oke, gue jelaskan. Yesus Barabas itu dia adalah penjahat. Waktu Yesus disalibkan, dia ada di sebelah kirinya Yesus. Ya. Nah, ini anak Maria. Ini anak Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau nama Yesus. Yang dilahirkan Maria itu namanya Yesus, bukan Kristus. Itu si Kristus yang lahir di kota Daud itu anak siapa? Ya, jadi udah jelas tadi malaikat sendiri mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Ya, malaikat yang Anak Maria mengatakan, namanya Yesus atau Kristus? Oke. Apakah yang dilahirkan Maria itu apakah tidak melalui perantaraan Roh Kudus? Ya, Saya apakah itu tanya. bukan dari perantaraan Roh Kudus? Dinda. Anak Maria itu Yesus atau Kristus? Yang dilahirkan Maria itu Yesus atau Kristus? Di dalam Lukas 1:31 dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah kau namai dia Yesus. Lukas 1 nomor 2, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu anak siapa? Yang di Lukas 2 nomor 11 itu anak siapa? Ya, udah jelas ya. Sampai semua juga mengakui bahwa Tuhan itu ya anak yang dilahirkan Maria itu adalah Cerita cuma umurku udah mengakui kalau kau dapat dari pinggir-pinggir lembah. Jadi gini ya, Bang ya, bentar dulu ya. Jangan kau paksakan bahwa itu beda ya. Kamu bertanya gitu, aku bisa buktikan di dalam Al-Quran. Di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu anak siapa? Ya. Iya, apakah kau bertanya gitu? Apakah yang lahir dari Bunda Maria itu apakah tidak dari perantaraan Roh Kudus? Ya, kamu bingung, coba kau jawab itu. Dinda, naikkan dulu celanamu, udah melorot celanamu itu, naikkan dulu. Yang lahir di Lukas 2 nomor 11 itu anak siapa? Anaknya Yusuf. Oke, anaknya Yusuf.
Assalamualaikum. Ini Tang Sere Islam Kristen, Tang Sere. Jangan sembarang lewat. Jangan kau mencobot-cobot Alkitab, Bibel ya. Udah jelas Kau itu yang malaikat. cobot dari tadi. Yusuf, Dinda, dengar Dinda. Yang lahir dalam Lukas 2 nomor 11 itu anak siapa? Anak Maria lah, masa anak Mana siapa? datanya? Aku Dia bisa dikatakan anak tunjukkan. Maria, mana datanya? Oke, aku tunjukkan di Al-Quranmu ya, surat Maryam ya. Ya ada nama Yesus di Al-Quran. Ya. Jangan ngemis kau di Quran, jangan ngemis. Jangan mengais-ngais Quran kau. Ya, Ini jadi, gimana? ya. Udah parah kali, ini udah kena LCD ya ini kayak gini orangnya. Enggak, kamu yang tidak bisa ya, kamu tidak sanggup berdiskusi dengan saya karena data saya udah jelas ya. Malaikat sendiri mengatakan bahwa hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena Kristus itu berasal dari keturunan Daud ya. Anak siapa Dia itu dari Daud, keturunan Daud ya. Coba kamu Iya, itu tunjukkan anak kepada siapa? saya. Yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11, anak siapa Dinda? Ya, anak Maria. Mana datanya? Kalau itu dikatakan anak Maria, mana datanya? Inilah kan di Lukas 2 tadi aku udah baca ya. Hari ini Gak telah lahir ada juru nama selamat Maria di situ Dinda. jangan kau paksakan bahwa itu beda bro. Jangan kau paksakan lucu. Jangan kau paksakan bahwa itu beda. Ya? Dinda, ini aku sebenarnya aku kenal mamanya ini loh. Nama mamanya ini Susurtini, nama mamanya ini. Ninggulan, Surtini Ninggulan. Mana ada sini? Bukan ada begini bro. Cuma manusia yang mengatakan, tapi ini malaikat yang menyatakan loh bro. Malaikat sendiri yang mengatakan. Baru kau turun. Coba Yusuf, Bang Faru tadi nanya apa deh Yusuf? Deh Yusuf. Nah, ya. Deh. Iya deh. Bagaimana? Aku gak tahu gimana. Tadi Bang Faru udah jawab deh. Tadi Bang Faru udah jawab. Hah? Bang Faru tadi udah jawab apa? Kamu jawab pertanyaan Bang Faru deh. Bang Faru tadi Pegal juga, weh. Pegal juga. Bang Faru tadi bertanya ya, yang dilahirkan Maria itu anak Iya. siapa? Ya. Iya, anak Telepon siapa? dulu ya. Telepon maknya ya. Halo. Halo Nemburu. Iya, si Yusuf naik di Komal Kula Nemburu. Bagusnya lo begitu Nemburu. Nah, belum cebok lagi ya kan, belum cebok. Coba lah datang ini ke Komal Kudang Buru. Baru kan aku dibikin si Yusuf ini loh. Terberak-berak di sini. Iya. Udah aku bilang sama kawanku sabar Glenway, ini pernah jatuh dari ayunan ditimpa sama lemari es ini aku bilang. Aku baru buka Komal ini Nemburu. Coba itu diskusi dengan baik bro. Ini mamamu ini kau kurang ajar kau. Nah, itu diskusi dengan baik. Kamu tidak pulang. Mari kita diskusi dengan Jemput Nambur. Hah? Belum diganti pempesnya weh. Diganti pempesnya. Pempes kali. Cair drone. Oke, pempes. Nah ini yang lain King. Belum duduk. Gua Singa, selamat siang.
Gua Selamat singa. siang Tante. Agama apa? Bang Sitorus, thank you. Faru. Agama apa, Faru? Agamamu apa? Kristen, Islam? Kristen. Kristen kan. Oke, lanjut. Oke, diskusinya. Diskusi kita. Faru, mama kau itu nyariin kau. Ya, Tahu ya. niru, ye, niru. Bingung kau Faru, bingung. Jangan bingung kau Faru. Gak kreatif kau. Niru. Kreatif. Jangan bingung kau. Jangan bingung kau kalau aku masuk. Diskusi kita, Dinda. Jangan pura-pura bingung kau. Dinda, dengar abangnya. Dinda apa kau, Dinda? Kau, abang apa kau? Yaudah, Namboru. Diskusi kita Namboru. Lebih tua kau. Namboru, aku laki-laki. Aku laki-laki, kau bilang jangan Namboru. Lu udah nantulang. Kau punya adat nggak? Nantulang. Nah inilah. Dale kau kalau begitu, dale. Dale kau kalau begini. Masalah panggilan aja pun jadi persoalan. Masalah panggilan aja pun persoalan. Masalah panggilan. Ya persoalan lah. Kau itu orang Batak atau kau orang Batak atau orang Melayu? Gue tanya sama kau. Aku Daeng. Kau orang Batak atau lo orang Melayu? Daeng dia, Faru Daeng. Aku Daeng, Bang, apa Faruk Daeng Faruk ini Daeng Faruk. Yaudah. Jangan pakai marga Sianipar kalau begitu. Jangan pakai marga Sianipar kalau begitu. Ya udah, Inang Bao. Diskusi kita Inang Bao. Inang Bao dari mana kau itu? Stres kau itu makanya dale kau. Orang Batak nggak tahu adatnya. Mana aku ini Sianipar. Enggak, manggil Eda lah kalau Faru, Eda. Iya, Eda. Aku nih Sianipar. Biar setara ya. Aku panggil kau Ito aja ya. Ito gua singa. Silakan diskusi Ito. Tio Matiangi lah. Ito Pegang gua aja singa. tiang itu. Hah? Pegang aja lah tiang itu kalau kau panggil aku Ito. Jadi manggil apa? Kau mau dipanggil apa? Tungki. Kau orang Batak atau orang mana? Aku Daeng. Itu Sianipar itu apa itu? Ya suka-suka aku lah, lucu kau. Namboru, ini anakmu ini suka-sukanya pakai marga Sianipar ini Namboru. Mau kau ini, mamamu ini ada di. Turun. Nggak ada sama mamanya. Kalian bisa gak sih jangan main ngadu sama mama Semua salah. Ku panggil Adinda marah, adik marah, Namboru marah, Nantulang marah. Coba lah, ku panggil Ito marah, Inang Bao marah. Ku panggil Tungki nanti baru tahu kau. Masalah panggilan aja pun jadi masalah sama klien. Harus panggil apa aku jadinya? Penting awak nengoknya. Coba naik lagi siapa nih? Wahyono. Kalau nggak mau kok diskusi bilang. Repot kali masalah panggilan aja. Wahyono, selamat bergabung Wahyono. Kepencet. Wahyono. Kepencet. Iya, siap. Pencet. Adalah anak yang naik itu anak kecil yang belum ganti pempes. Ini lagi si Faruk ini kita naikkan ini.
Iya. Rong, cair Rong. Bang Warbal 02 Rong. Syukran abangku ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Ini abang ini WA aku dia tadi toh, Bang Warbal 02 ini. Iya. Iya, neng ado kina no. Amor ado kina rezeki neng di teh pina tuh ho. Mau kirim nomor rekening. Faruk, selamat datang Faruk. Faruk. Ada musik. Bil. Ah, Si Faruk itu. si Bil yang ada musik. Ayo, naikin lagi Ki. Cair dong. Bisa beli kolor SpongeBob bro. Yang bolong tengahnya bro. Mangkuto, berapa Mangkuto? Bukan hama bang, ODGJ ya, ODGJ berikutnya gitu ya, ODGJ berikutnya. Mangkuto. Halo Mangkuto. Buat telepon siapa ini? Oke, Faki. Selamat bergabung Faki. Faki noise. Linggo, selamat bergabung Linggo. Memang teman-teman langka memang ya. Langka memang dapat yang waras teman-teman. Langka kali dapat yang waras. Kesalahan semua. Si Faki lagi minta naik udah diturunkan. Ini Faki tadi dah nih. Faki ini kepencet kayaknya. Faki. Nama-nama akunnya tengok nih mencari jodoh. Kenapa si Faki nyari ini? Mencari jodoh. Gak ada pula jodohmu di sini bang. Kamu mau cari jodoh bang? Ada. Kenapa sih Ten? Ayo, mau cari es diam kok Bil jangan ada musik Bil. Kok minta naik ada musik? Walah naik malah ini si Raja. Raja. Belum duduk dia. Bawah. Tapi itu dia google. Jatuh kan? Diturunkan karena dia google. Naik ya. Ini Aceh ini kalau ada cutnya Aceh. Dompet tapping. Waalaikumsalam Kak Nur Hayati. Mau cari koin? Iya. Aku cari koin. Kan dari beberapa minggu yang lalu aku bilang cari koin. Ini demi kebutuhan si gondrong. Untuk pisau cukurnya, jugaannya, kolor SpongeBob-nya. Apalagi hapus tato di pahanya RT di atas segala RT. Apalagi dia ongkos untuk pulang ke rumah bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya. Apalagi bayar hutangnya di Panggung Setia Mekar, ngambil dua batang kayu, beberapa paku. Apalagi, oh ini yang lebih ngeri, jula-julanya seminggu 3.000, nunggak selama 17 tahun. Bodoh. Itulah yang mau ku bayang. Makanya aku cari koin. Kalau kalian dengar si gondrong nangis, pening kepala kalian. Eli. Aku pun pening siapa Elin Rom? Siapa Eli? Diam kau, nggak mau kau bayar hutangku katanya. Iya si Eli siapa? Eli. Aku pening siapa si Eli? Siap nangis Eli, setiap nangis Eli. Bingung aku dengannya. Yang kalian pikir teman-teman ya adik-adik OTN biaya itu murah.
Gak murah. Seminggu sekali si Gondrong didatangi sama inang-inang, ditagih uang jula-julanya. Rame, ratusan orang inang-inang yang mendatangi dia. Gue pikir selama ini kawannya. Ku tengok dari jauh kan, wah keren si Gondrong, banyak kawannya. Jadi gue bilang, Drong, banyaknya kawan kau yang datangi kau seminggu sekali, Drong. Minta tolong ke orang itu dan Drong. Iya aja dia. Rupanya selidik yang datang itu menagih uang jula-jula selama 17 tahun. Pantaslah ratusan orang yang datang. Gue bilang sama di Indrong, kono kok ya rupanya waktu selama ini nagih uang jula-jula sama kau ya. Senyum pula dia tuh. Katanya. Sambil apa? Dia kan ada kain di bawah pinggangnya itu. Sambil gini-gini pinggangnya apa kainnya itu terbang habir-habir gini. Terbang-terbang. Masih Pak Baru terbang-terbang. Nah, terbang-terbang kainnya itu. Habir-habir. Mana lah tahu orang itu di bawah habir-habir kok pun. Terbang-terbang. Kasih gondrong. Yang kalian pikirnya gampang punya teman gondrong? Enggak, banyak biayanya. Banyak biayanya kalian tahu. Belum lagi panjang lah. Pernah diobrak-abriknya dagangan orang lagi. Alah, nggak tahu lagi. Kebiasaannya aneh. Kalau udah dikasih jubah suka kali jalan di atas paret. Jalan. Aku bilang jangan Drong, juru air paret itu Drong. Suka aku jalan di atas paret katanya. Apalah manfaatnya kau jalan-jalan di atas paret? Coba. Mau pikir udah keren kali, jalan di atas paret, bilangnya sama aku, tengok aku jalan di atas paret, jalan di atas paret. Itu tempat orang buang kotoran Drong, enggak biar keren katanya. Ada. Oke, Cut Rani selamat bergabung, itulah teman-temannya. Bener, aku cari koin untuk si Gondrong. Oke. Cut Rani. Halo Kak Cut Rani. Ngomonglah Kak. Aku nggak minta bantuan tuh sama kau untuk ngurusin si Gondrong. Ngomonglah Kak. Orang Aceh. Udah turun lah Kak kalau nggak mau ngomong Kak Rani ya. Gak usah takut kalian, biarlah aku yang memikul semua ini, biarlah aku yang menanggung semua persoalan juga penderitaan si Gondrong. Kak Eva Puton Mang Ujang, selamat bergabung Mang Ujang. Mang Ujang. Halo, selamat siang. Islam Kristen. Selamat siang. Hah? Siang. Islam Kristen, Mang Ujang. Islam. Iya. Oh, ada yang mau disampaikan? Saya mau merhatiin doang, ngeliatin orangnya rame-rame. Ya, kenapa? Apa yang mau disampaikan? Sinyalnya nggak jelas. Sinyal Mang Ujang yang nggak jelas. Halo, udah dibawa aja ya Mang Ujang ya. Selamat siang, salam kenal. Iya, dibawa aja ya. Nah, ini yang lain King. Ali Akbar ini dari kemarin minta naik, tapi ditanya gak bersuara. Wih. Ali Akbar, selamat siang. Astagfirullahaladzim. Ali Akbar. Oke lah, turutin lagi. Astagfirullahaladzim. Islamnya. Ya udah turutin lagi kalau Islam King. Yang lain King. King jangan lupa kok ya kalau kita ketemu kok bawa orang-orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Cair dong. Gak ada cair Bang.
Habis sakit perut kita di bawah ini. Makan yang terus toh bang. Katanya sakit perut. Ya kan makan yang terus toh. Salam kenal toh, salam kenal sama Bang Faruk juga. Salam kenal kembali. Terima kasih udah kasih Oke kak, berapa kilo samamu gaya? Tahu aja nih di bawah ini. Ya, kasih bang. Saya turun ya. Bang Faruk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. King, kalau bisa orang-orang 41 ya King. Orang-orang 41 ya. Gak usah banyak-banyak, 10 kilo kalau kau yang bawain King. 10 kilo. 10 kilo ya King. Katanya berapa kilo kak? Katanya di bawah 10 kilo. Tapi yang 41 ya, 41. Sultan itu. Cidiking itu sultan itu. Iya. Iya King, sultan ke King. Bagus lagi 10 kilo, ya kan? Ada rupanya per kilo di sana. Aku pernah aku kan, gak ada duit lah ini kan. Udah tahu sih. Udah minta kita solusi, gimana ini? Aku lapar gak ada duit. Apa kata dia? Ya, penderitaan yang kau rasakan belum ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Intinya nggak ngasih duit ya, malah ceramahinya. Sultan gitu. Iya King. Kurang asup kok King ya kan? Ya, habis aku dengar ceramah dia, pingsan. Ya apa yang kalian kembali lagi? Entah, serkali kayak gitu dari kemarin tuh. Kau ya King, kalau gitu besok-besok aku gak curhat sama kau King. Tapi benar itu, sebenarnya si Diking itu sultan itu. Yes. Betul ya King, 10 kilo ya. Orang-orang 41 ya, 10 kilo. Bulan depan, awas lu. Kita ketemu di stadion. Pas ngeliat itu, apa itu? Apa itu Bang Faruk? Hah? Apa stadion? Iya apa ada apa? Ada apa? Zakir naik. Pas lihat Zakir naik sama Donditan ya. Awas ya, King, gue tunggu loh. Jadi buat ngemil kita nanti di sana ya kan, buat ngemil. Ali Akbar agamanya apa? Kristen, Islam. Ali Akbar. Aduh. Gandes, selamat siang. Selamat sore Gandes. Gandes. Stadionnya belum siap di Medan. Mas, udah lama itu. Itu di belakang Polsek Medan Kota itu. Gandes. Nah ini yang lainnya King. Kau kenapa lah minta naik kalau gak bersuara Gandes? Mana nih Arif? Belum duduk si Arif. Naiklah kalian daripada typing di bawah, mending kalian naik. Ayo naik. Woi, Arif Budiman. Halo. Ya, selamat Halo, sore. Assalamualaikum. Kristen Islam. Oh, Islam ya, waalaikumsalam. Islam Kak. Ada yang mau disampaikan Bang? Bang Faruk dan Kakak. Ya kapan ya saya kepengen banget melihat Edis dan RK itu debat secara secara terbuka antara dengan Bang Faruk sama Bang Zuma lah, gitu. Pengen banget gitu loh. Kira-kira tercapai nggak ya? Nggak mungkin berani mereka Bang, nggak mungkin berani. Nggak berani mereka mungkin ya. Yalah, yang penting buat saya, buat Bang Faruk juga, semuanya saudara-saudara yang Islam tidak terkristenisasi oleh orang-orang yang mau mengelabui kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya cuman itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat Bang Faruk. Ini perdana bagi saya, dan saya juga merasa terlambat untuk ikut dalam live antara debat atau
berdiskusi antara Islam dan Kristen ini. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini teman-teman ya, persyaratan untuk debat offline itu ada moderator dari kedua belah sisi. Kalaulah debatnya itu offline terjadi, ya kejadian seperti cara RK menghadapi Bang Zuma, itu udah dihentikan moderator itu. Stop, bubar, stop, berhenti dulu. Kenapa berhenti? Ditunjuk sama RK, ini longor. Nanya apa, jawabnya apa lo? Itu pertama. Yang kedua, repot dia kan, hilang datanya. Orang selama ini model Google dia, mana data? Pakai komputer nih, dia dibawanya komputer kan, laptop kan mati lampu, mati lampu. Di dalam surah Al-Maidah, ayat berapa tadi ya? Ayat berapa tadi ya? Bubar. Orang diskusi mereka cuma model Google ya. Materi-materinya aja tengok. Kalian klik lah teman-teman. Ketika oten-oten ini, ya apologet oten ini ngangkat materi untuk menyerang Islam, kalian ketiklah kata-katanya itu di Google. Muncul pertanyaan itu. Karena memang itu udah kontemporer. Itu fitnahan yang sudah lama, sudah dipatahkan oleh orang-orang terdahulu umat Islam. Tidak dari apa yang dia baca itu, tidak dari hasil dia membaca Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kalau kita baca, mau tanya bang, boleh? Oke, NNZ Islam Kristen, NNZ Kristen bang. Oke, diskusi kita Dinda. Nah, Kristen bang. Iya, diskusi kita. Mau nanya bang. Iya, kalau kamu bertanya tapi tidak on cam, siap bertanya turun. Muhammad itu Rob atau bukan bang? Bukan. Dah turun. Ntar aja ya. Simpel kali pertanyaannya. Sekarang saya tanya, anak yang dilahirkan Maria Kristus bukan? Ngarang aja. Lismayanti Silalahi. Mama ketek. Kepanasan kok bilang. Dari pagi sampai sekarang, ini saya sedang kepanasan. Kenapa itu? Gak tahu aku. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Buaya. Kena bener itu nama binatang, nama hewan. Oh iya. Ya, saya ingin bicara sedikit Bang soal diskusi tadi malam Bang. Iya, Itu agamanya apa dulu? Kristen, Muslim Islam? Mbak. Muslim nggak Oh, iya, menyembah lanjut. manusia yang terkutuk Mbak. Gini, harusnya kan menegaskan itu pertama tidak boleh keluar dari tema ya kan. Ketika RK itu keluar dari tema, kenapa nggak ditegur gitu loh? Justru membebaskan. Ini gimana ini? Diskusi sudah nggak sehat dari awal saja sudah melenceng itu. Artinya ini kan sudah pembelokan gitu loh. Dia condong ke RK ini, hostnya ini sudah nggak adil ini. Apa takut kalau kan itu sudah pelanggaran satu kali ya, apa takut kalau kedua kali itu sudah langsung turun RK-nya itu atau gimana host itu? Kurasa hostnya itu longor ya, longor hostnya itu kurasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya udah Mbak, udah. Iya, di bawah aja Bang ya namanya Ya, tuh. ya, Bisa ya, kena Mbak. ini. Oke, Nazar, selamat sore. Assalamualaikum. Di bawah Nazar. aja, di bawah aja. Oh, waalaikumsalam ya Bang. Kalau aku curiga ini boleh ya. Kayaknya si RK ini mengiming-imingkan hostnya ini hasil pendapatan itunya, gipnya. Bukan Curiga si tuh. RK, bukan si RK, tapi orang di belakang dia. Orang di belakang dia. Aduh, noise.
Kalau Sultannya itu udah menghubung. oh, iya. Aku curiganya RK yang itu. Kalau di telepon aja dia. Di telepon aja misalkan si Superboy menang di RK, aku kasih kau 100 juta. Apa mungkin dibilang Superboy? Tak boleh. Orang sama-sama kafir ya kan. Aku hidup harus jujur. Ingat yang ratusan Curiga aku deh itu pelakunya siapa ratusan triliun itu? Apa cerita? Curiga aku dari awal itu. Aku tahunya sore itu, sudah jam 6 sore, jam 5 sore itu tahunya ada debat itu. Aku langsung WA Bang Gio, Sadio. Ini akan curang Bang, aku bilang. Ini akan curang, tahulah Superboy. Kita tidak tahu kredibilitas dia, kita nggak tahu wajah dia gitu loh. Dia aja nggak out game. Coba lah, kalau dia memahami Bible dan Quran, dia kan pasti tahu ketika seseorang bertanya, contoh Bang Zuma bertanya tentang iman Kristen, dijawab sama si RK selaku iman Kristen kan gitu, dijawab sama si RK. Datanya itu tidak balance data yang dikasih itu. Kalau dia paham Bible kan langsung dipatahkan dia. Nggak nyambung datanya RK. Yang ditanya sama Bang Zuma bukan itu, tapi begini, kan bisa pendengar. Ini nunggu apa? Nunggu pelanggaran. Awas pelanggaran kok, awas pelanggaran kok, awas. Tunggu pelanggaran, kalah. Itu siapa itu? Katanya profesional. Hadirkan dong edukasi sama teman-teman di bawah. Jangan nunggu-nunggu pelanggaran. Gitu loh, tungguin pelanggaran. Awas, pelanggaran kok. Si RK udah berkali-kali pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran ya. Tapi ini coba untuk diingatkan kembali ya. Iya, dari itunya, dari nadanya itu aku curiganya ini dibayar ini. Soalnya Meskipun kalian katakan kami tidak mengkritik keputusan dari si Superboy, enggak kami kritik, ya kan? Dia mau mengatakan si RK menang itu urusan dia, ya. Tapi ya disiplin ilmu dan dunia dialektika tidak akan berubah dengan keputusan Superboy yang memenangkan si RK. Gak berubah. Orang-orang dialektika itu akan memandang masuk angin ini. Muncul kayak gitu. Ada pula orang diskusi, tengoklah teman-teman di YouTube kan ada itu kan diskusi. Ada diskusi offline kan, di mana moderator itu ada beberapa orang. Kalau nggak nyambung diingatkan, Bapak pula maksud dari si penanya itu begini gitu loh. Kalau emosi diingatkan, jangan emosi. Ini nunggu aja dia, pelanggaran kok. Pelanggaran kok. Itu bukan menang namanya. Berarti Bang Zuma itu dia apa? Apa namanya itu? Kalah intimidasi. Bukan. Karena dia melakukan pelanggaran dia makanya dikalahkan. Apa itu? Kalau ditinju apa namanya? Bukan dibilang apa itu? Ditinju, Bang. Dia gara-gara melanggar peraturan gini. Dia nggak melanggar peraturan. Digiring. Didisa, itu namanya bukan kalah, dia didiskualifikasi gitu. Jadi kayak dijebak. Ini kayak dijebak supaya Bang Zumanya melakukan pelanggaran. Iya. Kalau yang keren juga permainan nonton ya. Yang kedua, aku catat itu menitnya. Karena aku rekam di menit ke-28 RK itu harusnya sudah kena pelanggaran, udah dikeluarkan dia. Tapi ditahankan sama Superboy karena apa? Tengok GIF yang terbang teman-teman. Ya, banyak ke si RK. Paus ya kita bilang paus kayak mawar paus. Lagian Bang Faro, itu di awal memang udah direncanakan untuk mengalahkan Bang Zuma. Coba aja di awal si RK masuk, itu udah pada ngumpul noten itu. Udah pada ngumpul di bawah, dan itu aja kalau kita lari ke GIF, itu RK ada di luar banyak dari Bang Zuma.
Sudah disetting, makanya rupanya. Iya, udah disetil. Awal ceritanya itu datang si RK ke Komal Bang Zuma. Coba di situ kan dipancing lah Bang Zuma supaya datang ke Komal Superboy. Offline kemarin kan ditolak sama si RK. Kalau punya kemampuan kenapa nggak mau di offline di rumahnya? Gitu loh. Rupanya terpancing Bang Zuma, masuk dia dalam jebakan mereka. Datang Bang Zuma di situ. Pilih apa lah? Pilih Mahabharata ya kan makin banyak. Cuma kita, ya gini teman-teman ya, yang hak katakan yang batil dikatakan yang batil itu Islam, betul kata Bang Zuma itu. Intinya gini, tidak ada pengaruh apapun bagi umat Islam, bagi umat Islam melihat dengan keputusan Superboy mengatakan si RK menang. Suka dia mau menang, suka. Kita kan sudah tahu gitu. Narasi-narasi yang menguasai narasi itu siapa? Bang Zuma. Bang Zuma. Maksud Bang Zuma itu begini, masa nggak bisa dijelaskan? Mas RK nggak ngerti? Dalam Lukas 2 nomor 11, Kristus yang lahir itu apakah sama dengan Kristus yang di dalam KPR 2 nomor 36? Di situ kan mati dulu dia jadi Kristus. Sementara setelah dia bangkit dari kubur kan dia jadi Kristus. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11 dari lahir dia sudah Kristus. Kalau memang dia sudah lahir dari Kristus, ngapainlah dia diangkat menjadi Kristus setelah dia mengalami kematian lalu bangkit? Ini Kristus siapa? Apakah ini adalah Kristus anak Maria? Malah dibilang si RK ada dua Kristus. Dua Kristusnya. Lagian tahu nggak? Tahu lah Bang Faro yang lebih gak nyambungnya temanya siapakah Kristus? Apakah Yesus itu Kristus? Itu temanya. Si RK lari nanya ke Nabi Muhammad kan gak nyambung. Temanya apa lari ke Nabi Muhammad? Nah itu lebih parah lagi. Di situ harusnya moderator tuh ngambil alih. Boleh kamu mirroring, tapi ini closing dulu. Baru selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Makanya dibilang Bang Zuma, kalau kau udah gak sanggup, udah gak usah dipaksa lagi. Ngapain kita teruskan lagi? Bener kata Bang Zuma. Ngelantur dia. Aku teman-teman nonton itu rugi aku 60.000. Kurang asem. Kok itu pula baju apa? Nongkrong aku di apa? Di Gede. Beli Indomie, aku beli kopi, beli es. Kurang asem. Aku tak boleh kok kan gak ada sinyal kan? Iya. Gak ada sinyal. Belum lagi pakai internet. Kesimpang aku di warung pinggir jalan aku kan beli Indomie. Kalau duduklah aku di situ kan nanti diusir aku aja kan. Aku niatnya beli es. Rupanya kakak yang punya dia salah denger. Udah aku beli es diantaranya lagi kopi. Aku bilang siapa pesan kopi kak? Tadi kakak bilang kopi enggak es kopi yang botol ini es kopi ini. Aku bilang loh jadi ini kayak mana? Udahlah kak, nggak apa-apa lah kak. Tapi kalau kalian lihat tadi malam, sebenarnya Bang Zuma itu juga udah males di pertengahan itu. Udah males. Mukanya Bang Zuma itu udah berubah, udah males tidak. Aduh, udahlah nih. Udah pokoknya udah males lah Bang Zuma itu. Udah mau turun ya, cuman karena menghargai lah ya. Karena menghargai udah janji gitu. Dari mukanya udah berubah itu Bang Zuma, ekspresinya. Aduh. Udahlah gitu. Makanya lain kali memang kalau kita diskusi di room muslim itu lebih adil. Nah, itu di room muslim. Kalau di room online kayak gini. Di room Yahudi. Dia di room Yahudi. Di Yahudi lah. Tapi kalian Yahudi, ayo. Patut kalian kan Yahudi rohani kan kalian. Yahudi rohani. Di Komal Yahudi asli, moderatornya Yahudi. Berani kalian? Bang Billy. Iya, Billy Yahudi. Jadi bisa jumpa gitu loh, Yahudi asli sama Yahudi rohani. Ini Pragoman sama bergabung. Putra Goman. Makanya pulang aku dari situ itu kan jam
Jam 10 lewat aku pulang. Jadi pening kepalaku. Dia pun 60.000. Ya, tapi kan gini kan Bang Farouk, Bang Juma yang diskusi kita yang greget kan, udah lah Bang, kau bantai aja lah dia Bang, udah Bang bantai. Kita yang greget. Aku nggak greget gitu loh. Udah aku pun kalau di posisi Bang Juma udah muak memang. Nggak ada edukasinya lagi nih. Aku pun kalau jadi Bang Zuma, karena kan di Komar RK pun kita berdiskusi kan, udah nggak ada edukasinya lagi, gitu loh. Ketika si RK mirroring itu udah nggak nyambung gitu loh, memang begitu. Debater sandal itu memang begitu, karena begini teman-teman, percuma juga dilanjutkan gitu loh, nggak ada lagi edukasinya. Bang Zuma kan niat dia bukan mau cari menang, tapi memberikan edukasi kepada 12.000